Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Kusmawati, NIM 15181051304 dari Program Studi Teknik Gigi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas akhir milik saya yang berjudul Prosedur Laboratoris pada Gigi Tiruan Fosil pada kasus Kennedy kelas 1 modifikasi 2 rahang atas dan Kennedy kelas 1 rahang bawah. Sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Dr. Gigi Sujati MKes selaku pembimbing utama saya, dan Dr. Gigi Duyanti Frayanaratwita MKes selaku pembimbing kedua saya. Tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Laboratoris Gigi Tiruan Kusil pada kasus Kennedy kelas 1 modifikasi 2 rahang atas dan Kennedy kelas 1 rahang bawah. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penulisan saya. 1. Latar belakang. Kehilangan gigi merupakan keadaan lepasnya satu atau lebih gigi dari soket atau tempatnya, yang dapat disebabkan oleh karies, penyakit periodontal, trauma, dan atisi yang berat. ANSA IMF 2014. Faktor lain penyebabnya kehilangan gigi adalah dari usia penderita. Menurut riset Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013, sebanyak 0,4% kasus kehilangan gigi terjadi pada usia 35-44 tahun dan meningkat menjadi 17,6% pada masyarakat yang berusia 65 tahun ke atas. Gigi yang hilang dan tidak segera digantikan dapat menimbulkan celah dan ruang kosong dan perubahan wajah yang menimbulkan ketidakpuasan estetik bagi penderita, yang akan berpengaruh terhadap psikologis dan kepercayaan diri bagi penderita. Selain itu, juga berdampak pada hilangnya fungsi mastikasi dan fungsi bicara penderita. Pada kasus kehilangan gigi yang terlalu banyak dan hanya menyisakan sedikit gigi, penderita dapat membuatkan gigi tiruan sebagai salah satu alternatif perawatan. Salah satu alternatif perawatan yang dapat dilakukan pada penderita dengan kasus kehilangan gigi yang banyak dan menyisakan sedikit sisa gigi dan tidak menghendaki adanya sisa gigi tersebut dilakukan pencabutan adalah dengan gigi tiruan kusil. Gigi tiruan kusil ialah gigi tiruan lengkap dengan lubang yang pada bagian gigi asli yang masih tersisa, yang memungkinkan gigi asli tersebut tetap keluar, yang kemudian lubang tersebut akan dikelilingi oleh soft liner atau silikon rubber yang stabil melingkari bagian servikal gigi yang tersisa. JNAR 2014. Gigi tiruan kusil memberikan keuntungan estetik yang baik dengan waktu perawatan yang relatif singkat serta mudah dilakukan modifikasi. Dapat mempertahankan sisa gigi asli yang tersisa sehingga menghambat resorpsi tulang alveolar dan mempertahankan dimensi vertikal serta gigitan asli. Stabilitas dan retensi gigi tiruan tercapai walaupun hanya dengan 1 atau 2 gigi penyangga. Respon proprioception dipertahankan sehingga dampak psikologis dan trauma dapat dihindari. Silvaha 2017. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin membahas mengenai prosedur laboratoris gigi tiruan kusil pada kasus Kennedy kelas 1 modifikasi 2 rahang atas dan Kennedy kelas 1 rahang bawah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui prosedur laboratoris gigi tiruan kusil pada kasus Kennedy kelas 1 modifikasi 2 rahang atas dan Kennedy kelas 1 rahang bawah. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca, terutama teknisi gigi, tentang prosedur laboratoris gigi tiruan kusil pada kasus Kennedy kelas 1 modifikasi 2 rahang atas dan Kennedy kelas 1 rahang bawah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka. 1. Gigi tiruan. Gigi tiruan dibagi menjadi 2 macam, yaitu gigi tiruan lepasan dan gigi tiruan cekat. Gigi tiruan lepas adalah sebuah protesis yang menggantikan sebagian atau seluruh gigi asli yang hilang untuk mengembalikan fungsi mastikasi, fonetik, estetik, dan kenyamanan. McCabe and Walsh AWG 2008. Secara garis besar, gigi tiruan lepasan dibedakan menjadi 2, yaitu gigi tiruan sebagian lepasan atau partial denture dan gigi tiruan penuh atau full denture. Gigi tiruan sebagian lepasan merupakan alat prostodontia yang menggantikan satu atau beberapa gigi yang hilang yang mendapatkan dukungan dari gigi, mukosa atau kombinasi antara gigi dan mukosa yang dapat dilepas pasang oleh penderita itu sendiri. Oskan 2012 dan Mendoza 2012.
Gigi T1 sebagian lepasan mempunyai tujuan untuk memperbaiki fungsi estetik, mengembalikan fungsi mastikasi, meningkatkan fungsi bicara, dan mencegah migrasi gigi. Menurut Dinggar 2012, fungsi lain dari gigi T1 sebagian lepasan ialah untuk mempertahankan kesehatan mulut serta untuk melindungi jaringan pendukung di bawah gigi T1 sebagian lepasan. Menurut Lenggogeni 2015, gigi T1 sebagian lepasan mendapatkan dukungan utama dari jaringan lunak di bawah plat dan mendapatkan dukungan tambahan dari sisa gigi asli. Berdasarkan basisnya, gigi T1 dibedakan menjadi 3, yaitu gigi T1 sebagian lepasan fleksibel, gigi T1 sebagian lepasan kerangka logam, dan gigi T1 sebagian lepasan akrilik. Gigi T1 sebagian lepasan akrilik terbuat dari bahan polymethyl methacrylate atau PMMA. Diperkenalkan oleh Dr. Walter Ward pada tahun 1937. PMMA diperkenalkan sebagai bahan pembuat basis gigi T1 dan masih digunakan hingga saat ini. Berdasarkan cara aktivasinya, PMMA terbagi menjadi 2 tipe, yaitu Heat Activated PMMA dan Chemical Activated PMMA. PMMA memiliki keuntungan, yaitu serupa dengan warna gusi, tahan terhadap faktor, harga relatif murah, estetik yang baik, serta mudah dilakukan reparasi. Philip dan RW 2003. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai klasifikasi Kennedy. Klasifikasi Kennedy diperkenalkan oleh Dr. Edward pada tahun 1992. Kennedy membagi lengkung tidak bergigi untuk memudahkan saat pembuatan desain gigi T1, serta memudahkan komunikasi antara dokter gigi dan teknisi gigi. McGarry dan kawan-kawan 2002. Klasifikasi Kennedy membagi lengkung tidak bergigi menjadi 4 macam, yaitu 1. Kennedy kelas 1 atau disebut juga bilateral V and saddle. Kelas 2 yaitu unilateral V and saddle. Kelas 3 disebut unilateral paradental. Kelas 4 bilateral paradental. Kennedy kelas 1. Gigi T1 yang mengalami Kennedy kelas 1 merupakan gigi T1 yang mengalami kehilangan gigi pada gio posterior di kedua sisinya atau bilateral V and saddle. Sedangkan untuk Kennedy kelas 1 modifikasi 2 yaitu gigi T1 yang mengalami kehilangan gigi pada kedua gio posterior ditambah kehilangan gigi pada gigi caninus kanan dan kiri. Gigi T1 kusil. Gigi T1 kusil ialah gigi T1 dengan lubang yang terletak pada gigi asli yang tersisa untuk membiarkan gigi tersebut keluar, sehingga tidak merusak atau menghilangkan sisa gigi tersebut. JNAR 2014. Gigi T1 kusil tidak diindikasikan untuk penderita dengan sisa gigi yang banyak dan merata di seluruh lengkung gigi, serta untuk penderita dengan undercut pada gigi yang dalam. Gigi T1 kusil memiliki keuntungan, yaitu 1. Estetik yang baik, dimensi vertikal dan gigitan asli dipertahankan. Pasien merasa nyaman dan percaya diri. CVD dan kawan-kawan 2012. Sedangkan gigi T1 kusil juga memiliki kekurangan, yaitu penggunaan bahan elastis soft liner tidak tahan lama, terjadinya pengumpulan plak pada bagian margin gingival gigi asli. Vinagail dan kawan-kawan 2015. Terdapat 2 cara dalam pembuatan gigi T1 kusil, yaitu cara pertama, gigi asli pasien diberikan bahan soft liner sebelum dilakukan pencetakan oleh dokter gigi, Kandelwa dan Punia 2011. Cara gigi T1 kusil yang telah selesai dikembalikan kepada dokter gigi untuk dilakukan pelebaran atau perluasan sekitar 4-5 mm di sekitar gigi asli sebagai tempat soft liner, Kandelwa dan Punia 2011. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kasus. Deskripsi kasus. Didapatkan sepasang model kerja dari dokter gigi berupa rahang atas dan rahang bawah dari gigi biru tipe 3. Model kerja rahang atas dengan sisa gigi 13, 21, dan 25. Dan untuk rahang bawah dengan sisa gigi pada bagian legio anterior. Sebelum mengerjakan pekerjaan, teknisi gigi harus membaca surat perintah kerja yang disertakan beserta model kerja dari dokter gigi. Dalam surat perintah kerja dijelaskan bahwa pekerjaan gigi T1 akrilik kusil untuk gigi T1 akrilik kusil pada rahang atas dan rahang bawah, disertai catatan khusus dengan warna gigi A3
dengan basis akrilik dan dilakukan penerapan gigit dan try-in pada pasien. Langkah pertama yang harus dilakukan ialah pada saat penerimaan model kerja, teknisi gigi harus mengecek terlebih dahulu model kerja yang diterima. Setelah itu dilakukan basis pada model kerja. Selanjutnya dilakukan survei menggunakan alat dental surveyor pada sisa gigi yang tersisa. Kemudian dilakukan block out dengan menggunakan gips lunak tipe 2. Setelah itu dibuatkan denture outline dengan menggunakan pensil tinta. Kemudian dibuatkan lempeng dan galangan gigit sesuai dengan outline denture yang telah dibuat. Setelah pembuatan lempeng dan galangan gigit, lempeng dan galangan gigi tersebut akan dikirimkan ke dokter gigi untuk dilakukan penetapan gigit pada pasien. Setelah dilakukan penetapan gigit, lempeng dan galangan gigi tersebut dikembalikan ke dental laboratorium untuk dilakukan penanaman ke artikulator. Setelah dilakukan penanaman ke artikulator, teknisi gigi melakukan pemilihan anase gigi yang sesuai dengan bentuk, ukuran, dan warna yang diminta oleh dokter gigi. Setelah itu dilakukan penyusunan gigi anterior dimulai dari gigi 11, 12, 22, dan 23. Setelah itu dilanjutkan dengan penyusunan gigi posterior sisi posterior untuk rahang atas. Setelah selesai semua, maka dilanjutkan dengan penyusunan gigi sisi posterior untuk rahang bawah. Setelah penyusunan gigi selesai, maka akan dilanjutkan dengan tahap contouring. Setelah tahap contouring selesai, model kerja dilepas dari artikulator. Kemudian teknisi gigi melader sisa gigi, kemudian melakukan block out dengan menggunakan gips keras tipe 3. Lakukan penanaman dalam kuvet dengan menggunakan gips lunak tipe 2. Setelah gips lunak tipe 2 setelah setting, selanjutnya dilakukan penanaman dengan mengisi terlebih dahulu dengan menggunakan gips keras tipe 3. Kemudian setelah itu ditambahkan gips lunak tipe 2 sampai penuh, kemudian kuvet ditutup dan dilakukan pengepresan dengan menggunakan hand press. Setelah itu ditunggu sampai setting. Kemudian dilakukan prosedur buang malam. Dilakukan persiapan untuk packing akrilik dengan jangan lupa untuk mengulasi CMS pada seluruh bagian. Setelah itu dilakukan packing akrilik. Kemudian kuvet dipindah ke hand press dan dilakukan proses perebusan atau curing. Proses perebusan atau curing dilakukan selama 30 menit. Setelah itu kuvet dan press diangkat, kemudian dibiarkan pada suhu ruangan. Setelah itu dilakukan deflasking untuk mengeluarkan hasil akrilik rasa. Hasil akrilik rasa kemudian dilakukan proses finishing dan polishing. Berikut hasil akrilik yang sudah dipoles, nampak oklusal depan dan samping. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bab 4, yaitu pembahasan. Pada kasus yang saya bahas ini, keadaan rahang atas mengalami kehilangan gigi pada gigi 11, 12, 14, 15, 16, 17, gigi 22, 23, 24, 26, dan 27. Sedangkan untuk rahang bawah mengalami kehilangan gigi 34, 35, 36, 37, serta 44, 45, 46, dan 47. Pasien tidak menghendaki adanya pencabutan sisa gigi, sehingga dibuatkan gigi tiruan kusil untuk mempertahankan sisa gigi pada rahang atas dan rahang bawah. Gigi tiruan kusil merupakan gigi tiruan dengan lubang pada gigi asli yang tersisa supaya gigi asli tersebut dapat keluar. Pada lubang tersebut akan dikelilingi soft liner atau silikon raba Hayanto 2016, Zain 2014, Singh 2013, dan Ganggadep 2013. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat proses laboratoris pembuatan gigi tiruan kusil ini. 1. Saat melakukan survei pada model kerja. Survei bertujuan untuk menentukan arah pasang gigi, juga untuk mengetahui apakah undercut pada sisa gigi tersebut dalam atau tidak. Karena gigi tiruan kusil ini tidak diindikasikan untuk penderita dengan undercut yang dalam. Kedua, pada saat penyusunan gigi. Penyusunan gigi dilakukan seideal mungkin
sehingga dapat mendekati susunan gigi normal. Pada bagian gigi yang masih memiliki gigi asli, maka penyusunan gigi disesuaikan dengan keadaan gigi yang tersisa. Selanjutnya, contouring gingiva. Contouring gingiva menjadi faktor penting dalam penampilan gigi tier 1, juga untuk menunjang kenyamanan, stabilitas, dan retensi gigi tier 1 tersebut. Kemudian, tahap finishing dan polishing. Hasil akrilik gigi tier 1 tidak boleh terlalu tebal atau terlalu tipis. Hasil polishing juga harus halus dan tidak boleh terdapat bagian yang tajam. Setelah tahap finishing dan polishing, gigi tier 1 akrilik kusil akan dikirimkan kembali kepada dokter gigi untuk dilakukan pelebaran. Pelebaran sekitar 4-5 mm pada bagian yang terdapat sisa gigi. Tujuan dari adanya pelebaran ini adalah sebagai tempat soft liner nantinya. Bab 5, penutup. Kesimpulan, pada prosedur laboratoris gigi tier 1 kusil pada Kennedy kelas 1 modifikasi 2 rahang atas dan Kennedy kelas 1 rahang bawah harus mengikuti prosedur yang benar supaya menghasilkan gigi tier 1 yang baik dan retentif, sehingga nyaman digunakan untuk penderita. Sarannya ialah teknisi gigi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai kasus sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan memuaskan untuk dokter gigi maupun untuk pengguna gigi tier 1 tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.